Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 115 ayat 14. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mazmur 115 dimulai dari ayat 9 sampai 18 mengajak umat untuk percaya kepada Tuhan karena Dia adalah pertolongan dan perisai mereka. Di sini diungkapkan bahwa Tuhan mengingat orang-orang yang takut akan Dia dan berjanji akan memberkati mereka. Pemazmur mengajak umat Israel, kaum Harun dan orang-orang yang takut akan Tuhan agar tidak mencondongkan hatinya kepada berhala, melainkan harus percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah lupa akan umatnya. Karena itulah Dia memberi berkat, dan berkat itu berlaku untuk semua orang, baik yang kecil maupun yang besar. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Oleh karena itu, yang sesungguhnya memuji Tuhan ialah orang-orang yang masih hidup, dan menyampaikan pujiannya sehingga selama-lamanya. Salah satu perintah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel di Gunung Sinai adalah, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Umat Israel dilarang menyembah berhala atau ilah lain karena hal itu akan menyakiti hati Tuhan. Ketika umat lebih mengutamakan sesuatu daripada Tuhan, mereka jatuh dalam penyembahan berhala. Banyak hal yang dapat menjadi berhala, termasuk benda-benda, kekuasaan, kekayaan, pekerjaan, hobi atau kegemaran, dan lain sebagainya. Untuk itu, umat hendaknya tetap percaya kepada Tuhan karena Dialah sumber berkat kehidupan. Kita juga diingatkan harus percaya kepada Tuhan, bukan hanya untuk menerima manfaat tertentu, tetapi mengimani bahwa Tuhan sungguh-sungguh penolong dan perisainya. Mazmur ini menjadi pendorong semangat dan pembangkit iman umat untuk kembali mengandalkan Tuhan, sumber hidup dan berkat. Orang yang mengandalkan Tuhan akan hidup sampai selama-lamanya. Perayaan keagamaan bukan sekedar ritual. Dengan perayaan tersebut, umat menghayati ulang karya Allah dalam sejarah. Allah telah membuktikan penyertaan dan perlindungannya pada umatnya. Oleh karena itu, ketika kita didera masalah yang bertubi-tubi, jangan pernah menjauh dari persekutuan orang yang percaya. Momen gerejawi meneguhkan ulang iman kita. Tuhan menciptakan kita untuk sebuah tujuan besar yang menakjubkan dan lebih mengagumkan. Kita diciptakan untuk Tuhan. Dunia dan segala isinya diciptakan untuk kita, bukan kita untuk dunia. Dosa membawa kita pada kesepian karena kita telah menyembah yang tidak layak untuk disembah. Kita dimiliki oleh dunia dan diperbudak oleh sistem yang lahir dari kuasa kegelapan. Kita diperbudak dan mati dalam segala cita-cita kita yang fana. Oleh sebab itu, kita harus menyadari bahwa kita adalah ciptaan Allah yang dikasihi dan dikaruniakan kekuatan yang tidak sama dengan ciptaan lain. Kita memiliki sumber daya diri untuk kemuliaan Tuhan, dan bagi Dialah hidup kita saat ini. Kita ada di dunia untuk mengelola dunia dan membawa diri kita semakin kagum pada Allah dan menyembahnya. Pada dasarnya, dosa adalah kematian kekal. Terpisah dari Allah, kehilangan kemuliaan Allah, dan diperbudak oleh kematian. Hanya orang yang memiliki tujuan hidup yang dapat memuliakan Allah. Orang berdosa tidak dapat memuliakan Allah. Dosa telah merenggut tujuan hidup kita. Kita menjadi musuh Allah karena pemberontakan kita. Namun,
Injil menyatakan bahwa kita dikasihi dan diampuni. Kita ditebus dari kehidupan yang sia-sia untuk masuk ke dalam hidup yang penuh makna. Kita yang dahulu mati dalam semua dosa, kini dihidupkan kembali di dalam kasih setia Tuhan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kita memuji Dia dalam hidup yang baru. Kita dipanggil untuk bertobat dan kembali padanya, menyerahkan hidup kita kepadanya dan melakukan kehendak-Nya. Kita memilih untuk mematikan kehendak kita dan berjalan melakukan kehendak Tuhan. Hanya ketika kita benar-benar menyerahkan diri kepada Kristus dan dipuaskan di dalam Dia, kita melayani Allah, memberitakan Injil dan menyenangi kebenaran Kristus. Kita memuliakan Dia dengan cara hidup yang semakin mengenal Kristus, menjadi serupa dengan Kristus, dan memperkenalkan Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami, mengingatkan kami bahwa Tuhanlah yang memberi pertambahan kepada kami dan juga kepada anak-anak kami. Berkat kemurahan Tuhan, itulah yang harus kami kabarkan, karena kebaikan Allah nyata dalam diri setiap orang yang percaya. Biarlah Tuhan yang menyertai memberkati kami dalam seluruh aktivitas kami satu hari ini. Terpuji termulialah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.